Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Hasan, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada orang tua kita, guru kita, yaitu Ustazah Hajah Sahwana, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah angkatkan segala penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan taufik dan hidayahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati pada guru kita bersama, sahabat saya yang sangat luar biasa, Al-Ustaz Akmal Fauzan Afwan. Minggu-minggu kemarin saya jarang hadir karena memang malam Jumat yang lalu saya pulang jam 10:30 malam karena kondisi tempat saya kerja sedang ramainya. Jadi saya minta ridho dan keikhlasan dari rekan-rekan semua, itu tidak disengaja. Ya, sebetulnya hati saya ini ingin sekali duduk di majelis ilmu, namun luar biasa karena memang kemarin kondisi saya juga agak ngedrop, kemudian kegiatan di tempat kerja agak lumayan. Jadi 2 minggu kemarin malam Jumat dan malam Selasa saya tidak bisa kumpul bersama rekan-rekan semua, namun alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir, bisa duduk bareng bersama rekan-rekan semua. Alhamdulillah, ini merupakan biiznillah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ada gerak dari Allah Subhanahu wa taala kita nggak mungkin bisa duduk di tempat yang mana tempat ini selalu diturunkan rahmat, diberikan keberkahan, bahkan para malaikat pun berbondong-bondong ingin melihat orang yang duduk di majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Saya berharap kepada rekan-rekan semua, walaupun tanpa saya, walaupun saya gak pernah hadir, saya ingin kalian tetap istiqomah, karena istiqomah itu luar biasa. Istiqomah itu mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk diamalkan. Walaupun rekan-rekan kita dalam keadaan kesibukan, teman-teman kita sedang mempunyai kegiatan yang lain, biarkan. Tujuan kita adalah duduk di majelis ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu Allah ridho suatu saat nanti. Kalau kita nggak jadi ulama, mungkin anak cucu kita nanti jadi ulama. Amin Allahumma amin. Barang siapa orang yang sering duduk di majelis ilmu, bahkan di majelis sholawat, suatu saat nanti anak cucunya akan meneruskan perjuangannya. Amin Allahumma amin. Karena apa? Duduk di majelis ilmu itu luar biasa, luar biasa. Udah ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah, ngedoain para ahli kubur, ngedoain orang tua, ngedoain saudara-saudara kita. Makanya
Kalau di kampung kita ada majelis ilmu, ada majelis taklim, 40 langkah dari majelis tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, duduk di majelis ilmu itu adalah fardu kifayah. Apa yang namanya fardu kifayah? Kalau satu kampung ini nggak ada yang nuntut ilmu, nggak ada yang belajar ilmu, maka orang sekampung ini semuanya berdosa. Tapi ada salah satu di sini, ada Ustadz Akmal Fauzan, memberikan ilmunya, mengajak rekan-rekan untuk duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, orang sekampung ini terselamatkan dengan satu orang. Amin, Allahumma amin. Makanya rekan-rekan semua, kalau kita melangkahkan kaki dari rumah dan duduk di majelis ilmu, yang selamat itu bukan diri kita doang, kedua orang tua kita, kemudian keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita mendapatkan keberkahan daripada kita duduk di majelis ilmu. Malam hari ini saya nggak akan panjang lebar karena sudah agak malam, 10:30. Seharusnya sudah selesai 10:30. Namun saya akan tekankan, besok mungkin rekan-rekan sudah paham yang namanya malam tahun baru, ya nggak? Apalagi anak muda, ya, pinginnya sih jalan, ya, pinginnya sih senang, ya, pinginnya sih bebas, melepaskan semua kebebasan, ya, dengan berkumpul sama teman-teman, ya. Saya paham dengan kalian karena apa? Saya pernah merasakan seperti itu. Namun saya sangat berharap pada rekan-rekan semua, kalian sudah tahu, paham ilmunya, paham tentang segalanya. Saya berharap sama-sama kita doa di ujung tahun ini, di penghujung tahun ini, saya pribadi mohon maaf lahir batin. Selama mungkin dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, banyak, udah barang tentu banyak kesalahan, sering ngeselin kalian, ngerjain kalian, bahkan sering bohongin kalian. Saya minta ridho lahir batin. Kira-kira dimaafin nggak? Kita akan membuka lembaran baru, yaitu di tahun 2022. Kita tutup lembaran yang kemarin. Kemarin ngapain doang nih? Apa yang kita kerjakan selama 1 tahun? Banyakan ibadahnya, apa banyakan mainnya, apa banyakan tidurnya, apa banyakan makannya? Kita pahami, kita lakukan di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2022. Oh, kemarin ya Allah sholatnya bolong-bolong, subuhnya lewat baik. Mudah-mudahan tahun 2022 mah subuhnya gak pernah ketinggalan. Amin, Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan nih, ya, guru kita Ustadz Akmal Fauzan tahun 2022 punya seorang istri. Amin. Bisa nih nikah, ya, amin, Allahumma amin, ya. Kalau pacaran gak usah lama-lama, ya. Udah nanti pacarannya setelah nikah aja, ya. Begitu juga Eja sama Aldi. Mudah-mudahan tahun 2022 mempunyai seorang istri yang salehah. Amin, Allahumma amin, ya. Karena apa? Luar biasa, ya. Rasulullah SAW umur 25 tahun sudah menikah. Karena apa? Kita ini hidup harus punya rencana, walaupun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan takdir. Namun kita harus punya cita-cita, syariat itu harus kita cari, ya.
Mudah-mudahan rekan-rekan semua ya, besok malam tahun baru tadi juga sempat Habibana Mahdi bin Hamzah Segaf, beliau menekankan seluruh jamaah Ustaz Daud diwajibkan untuk hadir Milad Syamania. Kalau saya nggak bakal untuk menekankan kepada kalian karena mungkin kalian mempunyai kesibukan masing-masing. Cuma saya minta ba'da maghrib di rumah masing-masing, kalau nggak ada acara tolong baca suratul Yasin. Suratul Yasin sama sholawat nariyah 5 balik. Barang siapa seorang anak muda di akhir penghujung tahun membacakan suratul Yasin dan sholawat nariyah 5 balik, maka anak muda tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Amin, Allahumma amin. Bersyukur enggak jadi umat Rasulullah? Bersyukur, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, sebelum penghujung tahun, minta maaflah sama kedua orang tua. Minta maaf sama kedua orang tua ba'da maghrib telah apa yang kita lakukan kemarin sama orang tua. Kita pernah cemberutin orang tua, kita pernah nggak nanya sama orang tua, bahkan kita sering nyuruh sama orang tua ya, sering nyiksa kepada orang tua, sering nyakitin kepada orang tua. Malam tahun baru tersebut jadikan malam akhir tahun yang paling indah. Kita minta maaf sama orang tua. Mungkin kalian akan rasakan tersendiri begitu indahnya ketika kita masih bisa menyentuh tangannya, masih bisa memeluk tubuhnya, masih bisa kita melihat bibirnya, masih bisa kita melihat wajahnya. Kita bisa bayangkan seandainya orang tua kita sudah berbujur kaku, apa yang akan kita lakukan? Selama ini mungkin kita sering nyakitin, bahkan sering menyiksa beliau tanpa sengaja. Bahkan kita sering bohongi beliau. Walaupun mereka orang bodoh, walaupun mereka orang gak punya pengalaman, gak punya pendidikan, tapi luar biasa orang tua kita mendidik kita penuh dengan kasih sayang, siang dan malam ya. Saya berharap pada rekan-rekan semua besok pada maghrib kita buktikan rasa cinta kita kepada orang tua. Karena apa? Kita di penghujung tahun, kita tutup buku dan kita akan buka lembaran baru. Kita minta maaf sama orang tua. Karena apa? Luar biasa, orang tua ini adalah segalanya bagi kita semua. Karena apa? Berkahnya hidup kita ada pada lisannya mereka. Kalau lisannya mereka keluar kata-kata yang kasar karena perilaku kita, maka hidup kita tidak akan tentram. Tapi sebaliknya, ada kata-kata yang indah dari bibirnya, dari lisannya, insya Allah kita dimanapun hidup, kita dimanapun berada, kita akan selamat dan akan mendapatkan suatu ketenangan. Amin, Allahumma amin. Saya tidak akan panjang lebar, mungkin saya akan bacakan suatu hadis dari kitab Zubdatul Wa'izin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha ja'ala bani Adam ala samani khisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Adam, yaitu adalah manusia, ala samani khisalin, 8 perkara, 8 golongan. Minha,
Kalau bahasa santrinya minha, ikut setengah saking. Minha, setengahnya daripada kaum tersebut, yaitu 4 golongan. Arba'un li ahlil jannah, yang 4 adalah masuk surga, yang 4 lagi masuk neraka. Allah menjadikan suatu kaum Bani Adam 8 golongan, yang 4 ini Allah masukkan ke dalam surga, yang 4 lagi Allah masukkan ke dalam api neraka. Mana yang 4 golongan tersebut? Wajhud malihi, yang pertama adalah wajah yang selalu berseri, yang selalu tersenyum. Kalau orang lihat nih senang. Apa? Karena apa? Selalu tersenyum, nggak cemberut. Dilihat kadang-kadang suka cemberut karena memang lagi emosi, lagi kesel. Allah akan masukkan golongan orang tersebut. Orang tersebut wajahnya selalu berseri, selalu tersenyum. Yang kedua, walisanun fasih, dan lisannya menyebutkan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Tutur katanya nggak kasar, tutur katanya nggak pernah kasar. Lisannya fasih. Apalagi kalau sampai berzikir dan berzikir, masya Allah, luar biasa. Ya, kadang-kadang kita makan, ya, bahasanya macam-macam, bahasa binatang, bahasa apa aja jadi, ya. Itu karena apa? Kita nggak tahu ilmunya. Karena kita duduk di majelis ilmu, jadi tahu ilmunya. Orang golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang kedua adalah walisanun fasih, lisannya mengucapkan yang baik-baik. Masya Allah, Ustaz Akmal ganteng banget, ilmunya luar biasa, tutur katanya baik, luar biasa, Masya Allah. Tuh, memuji. Boleh nggak kita memuji? Boleh. Pernah saya jelaskan, ya, mujinya makhluk kepada makhluk boleh, ya. Di dalam lafaz alhamdu, segala puji bagi Allah, yang 4 kalau dikaji daripada para santri itu, alhamdu utawi sakehe puji kang papat. Tuh, utawi sakehe puji kang papat, bermula segala puji yang 4. Yang 4 yang mana? Pujinya Allah kepada Allah. Pantas enggak? Pantas. Allah memuji kepada dirinya sendiri, pantas. Kalau kita enggak. Ya, yang kedua, pujinya Allah kepada makhluk, yaitu kepada kita. Yang ketiga, pujinya makhluk kepada makhluk. Puji Ustaz Akmal, Masya Allah, Ustaz Akmal ganteng banget, cuma sayang belum menikah. Yang keempat, pujinya makhluk kepada Allah. Tuh, segala puji yang 4 itu adalah tersebut, perkara tersebut. Kita lanjut. Tadi baru berapa? Baru 2. Yang pertama, wajahnya harus berseri. Dan yang kedua, walisanun fasih, lisannya mengeluarkan yang baik-baik.
Yang ketiga, wa qalbun tuqa, dan hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu mengingat kepada Allah. Hatinya selalu mengingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tetap ya, hatinya enggak gundah, hatinya enggak belok, hatinya enggak pernah dengki, hatinya enggak pernah sirik, tapi hatinya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya mah diberikan motor sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kekasih yang cantik, yang salihah. Amin, Allahumma amin. Hatinya selalu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya diberikan miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya dikasih kaya, saya lupa sama Allah. Tuh, selalu hatinya tuh selalu hidup, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan masukkan orang tersebut dalam golongan-golongan yang Allah masukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wayatu yusqilan. Yang terakhir adalah tangan yang selalu dermawan, yang mudah selalu memberikan tentang kebaikan. Masya Allah ya, kalau ada ondel-ondel, saya punya rezeki ini 1000, Masya Allah, tapi ikhlas hatinya ya, dikasih. Ada sahabat kita sedang membutuhkan, ya Allah, nih saya pengen beli handphone ya, ada nggak yang kasih, yang kasih pinjam, ada nggak ini? Masya Allah, saya butuh banget handphone. Ketika kita hati kita ikhlas, maka berikan. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW, orang yang masuk dalam surga lebih dahulu adalah orang-orang yang selalu memberikan bantuan kepada saudaranya, selalu memberikan memudahkan kepada saudara muslimnya, selalu membantu urusan kepada saudara-saudaranya. 4 perkara ini mudah-mudahan menjadikan suatu peringatan buat kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan golongan-golongan tersebut. Ketika kita dijadikan salah satu golongan tersebut, maka subhanallah, luar biasa rasa tasyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan 4 perkara ini kita menjadikan bisa semangat lagi untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, karena memang luar biasa. Setiap yang Allah ucapkan, setiap yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah pasti itu akan terjadi pada diri kita. Itu sudah pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Contoh seperti tadi, Rasulullah SAW menyampaikan orang 4 golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah wajahnya selalu berseri, tidak menunjukkan rasa benci kepada orang lain. Yang kedua, walisan fasih, yaitu lisannya yang menyebutkan yang nama baik-baik, bahkan selalu mengajak kebaikan kepada teman-teman kita. Yang ketiga, hatinya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, tangannya selalu dermawan, tangannya selalu gampang untuk membantu
saudara-saudara kita, tangannya selalu mudah untuk membantu semua orang. Amin Allahumma amin. Mungkin yang 4 dulu ya, insyaallah. Malam yang akan datang saya akan sampaikan 4 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan ini salah. Sudah barang tentu itu suatu kebodohan daripada pribadi saya. Seandainya pun yang saya ucapkan benar, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan doa untuk murid saya yang sangat saya sayangi, karena pada malam hari ini beliau hari miladnya. Cuma saya tidak bisa memberikan hadiah sama beliau, namun saya ingin mudah-mudahan doa saya ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya, murid saya yang sangat luar biasa, yaitu Rezeki, yang sering kita lihat kesibukannya luar biasa kalau di majelis. Kita doakan mudah-mudahan rezeki ini Allah panjangkan umurnya, Allah selalu sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan di dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadin ya hukunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.